Selamat pagi, teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman pensiunan. Kali ini saya bahas lagi ADMR karena kemarin terjadi suasana yang mengejutkan juga, yaitu ADMR naik, tutup dengan naik 15,2%, tutup di 2790. Bahkan sempat mencapai 2970. Bukan main menurut saya. Minggu lalu baru saya tayangkan bahwa saya sudah profit lagi 45% dalam sebulan. Sebelumnya saya sudah pernah profit 67%. Saya jual dan kemarin minggu lalu dalam posisi 45%, tetapi belum saya jual sampai sekarang. Nah, karena belum saya jual, berarti ada tambahan profit lagi. Mungkin profit saya sekarang di atas 60% atau mendekati 70%, sekitar itulah. Jadi bagi saya pertanyaannya, apakah minggu depan akan saya take profit dulu, jual lagi, seperti yang lalu, atau saya akan tambah, atau saya akan diamkan saja. Ini yang kenapa saya bahas lagi pagi ini. Ini saya lihat dari RTI ini ya, pernya itu 20. Per 20 ini sebetulnya sudah masuk wilayah yang mulai mahal secara teori umum, ya, secara teori umum. Jadi saya harus berhati-hati. Volume kemarin transaksi itu besar, 797 miliar. Saya kira ini besar. Dan asing masuk. Jadi saya melihat satu minat yang kuat dari pasar. Jadi ada minat yang kuat, besar, dan per mulai mahal. Nah, apakah yang minat ini pasar secara umum atau pihak pengendali? Nah, ini kita tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi tentu saya harus berhati-hati. Tapi melihat asing juga masuk terus, ada pihak publik yang memang berminat. Sekali lagi saya berusaha punya saham yang sedang diminati publik. Sekarang kita lihat apa yang terjadi kemarin. Ini yang terjadi kemarin. Jadi pagi-pagi sebetulnya sudah ada volume yang besar membeli. Ini kurva 5 menit ya, setiap 5 menit. Satu candle di 5 menit. Jadi pagi sudah ada binatang besar, tetapi harga tidak naik banyak. Ya, rupanya orang menggunakan ini untuk ambil profit. Ternyata siang muncul lagi volume lumayan terus-terusan. Nah, setelah itu harga naik dengan cepat sampai mencapai kalau tidak salah 18%, turun lagi. Lalu di sini mulai banyak yang ambil profit, menjual. Nah, ini kita tidak tahu siapa yang ambil profit ini. Bisa saja, bisa saja orang yang mendorong di sini, pihak yang mendorong harga di sini, lalu ambil profit di sini, kan bisa. Karena volume ini besar dibandingkan ini. Jadi kita lihatnya ada dorongan yang masuk, harga naik, orang berburu, kemudian ada yang jualan banyak di sini dengan harga tinggi. Lihat dua volume ini. Ya. Jadi kalau ini pihak yang sama, mungkin dia rata-rata beli di sini untuk angkat harga, lalu jual di sini. Ya lumayan, dalam satu hari bisa ya, mungkin 8% atau separuhnya, atau mungkin 10%. Saya tidak tahu. Tapi intinya ini gejala yang bagi saya menarik. Sambil mencurigakan juga ya. Apakah ini sebuah rencana operasi, ya, cluster ini, kan bisa saja nih, sebuah rencana operasi, diangkat harga, ambil profit sini. Sehari bisa dapat mungkin hampir 10%. Sulit untuk mengetahui ini, ya, dan ini juga hanya kecurigaan dan belum tentu benar juga. Jadi yang jelas minat yang muncul itu pagi.
Karena itu saya akan melihat dulu minggu depan apakah gejalanya. Karena kalau ini adalah sebuah operasi khusus, maka besok harga akan turun minggu depan. Karena mungkin orang lain juga akan ikut jualan. Dan yang punya operasi mungkin tidak mau lagi beli ya, sudah jualan kok. Tapi itu kan belum tentu, baru kira-kira. Jadi saya akan amati dulu minggu depan. Kalau saya yakin bahwa ini alamiah, proses terjadi alamiah karena minat pasar yang memang besar terhadap saham ini, maka saya akan tambah lagi. Mungkin 20%, maksimal 50%. Maksimal. Saya nggak berani terlalu besar. Tetapi kalau saya merasa ini adalah sebuah operasi khusus, cluster ini, maka saya akan jual sebagian atau biarkan saja. Tapi secara umum saya melihat saham ini masih diminati. Secara umum demikian. Jadi menyimpan saja saya berani. Toh saya pada posisi profit udah, ini profit yang kedua dan sudah di atas 60% lagi. Jadi praktis bagi saya tidak ada risiko yang terlalu besar kalau saya biarkan ataupun saya tambah sedikit. Secara umum saya masih melihat ini kesempatan, bukan ancaman. Secara umum ya, tapi tetap waspada. Coba kita lihat. Ini laporan keuangan tahun lalu. Ada yang menarik di sini, yaitu profitnya tahun lalu itu 2,2 triliun. Sementara penjualannya 6,5 lebih. Jadi kurang lebih sepertiga profitnya. Net profitnya sepertiga dari penjualan. Luar biasa, 30% lebih. Jadi memang profitability-nya tinggi sekali. Dan ini tahun lalu. Belum ada perang Ukraina. Jadi kalau saat ini mungkin lebih lagi ya, karena ada kenaikan harga komoditas gara-gara Ukraina. Jadi memang profitnya besar. Dan ini perusahaan yang masih bertumbuh ya, di ke depan memang masih lebih bagus. Yang menarik lagi adalah hutangnya itu besar. Kalau digabung ya, yang hutang jangka panjang 9,5 triliun, hutang jangka pendek 1,3, kurang lebih 11 triliun hutangnya. Sedangkan modalnya atau equity-nya sekitar 2,9 triliun. Jadi hampir 4 kali lipat, 3 kali lipat lebih hutangnya dibanding dengan modal atau equity. Nah, ini situasi yang rawan sebetulnya. Tetapi belum tentu juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, bunga banknya cuma 227 miliar. Artinya cuma 2% kurang lebih ya dari hutangnya. Jadi hutangnya 11 triliun, kurang lebih bunganya cuma 227 miliar, kurang lebih 2%. Nah ini kan aneh. Kurang wajar. Mungkin pakai dana asing, ya, mungkin hutang dari luar negeri, biasanya memang lebih murah, bisa dapat segini, atau pemegang saham, shareholder, memberikan utang juga. Nah, saya nggak tahu. Bisa dapat utang asing yang versi murah, mungkin SIBOR, Singapura, atau ada utangan dari yang punya perusahaan shareholder. Tapi katakanlah misalnya hutang 11 triliun ini membayar bunga yang normal, misalnya kurang lebih 4% misalnya ya, atau 5% lah, maka bunganya menjadi sekitar 600 miliar. Masih enteng juga buat perusahaan ini, karena net profitnya 2 triliun lebih. Jadi bukan persoalan besar bagi ADMR tentang hutangnya, tapi perlu kita catat. Dan sebetulnya kalau ADMR mau, dia baru jual IPO sahamnya sedikit, jual lagi sedikit lagi, sudah bisa bayar utang. Jadi utang besar ini saya lihat sementara belum masalah.
bagi ADMR. Jadi dari sini saya memang melihat lebih banyak peluang ketimbang ancaman. Ya. Nah, karena itu masih dari sisi fundamental saya lihat masih banyak peluang. Kemudian dari sisi grafis tadi, saya lihat juga minat beli masih lumayan. Ini kalau kita lihat harian, kita candle harian, ya. Di sini ada cluster volume besar, harga naik terus, ini mulai lagi cluster besar. Jadi saya melihat satu minat yang makin besar di ADMR. Jadi fundamental menunjukkan peluang, grafis juga menunjukkan peluang. Ancaman tetap ada seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi saya akan tetap berhati-hati, tapi ada kemungkinan saya minggu depan mengamati lagi perkembangan, mungkin saya tambah lagi antara 20% sampai 50% kalau saya menyimpulkan minat ini adalah minat yang alamiah, bukan minat operasi khusus ya. Kalau operasi khusus, wah itu saya hati-hati. Demikian Bapak Ibu, ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual ADMR, sama sekali tidak. Saya hanya menceritakan proses berpikir yang saya jalani sebagai usaha saya berbagi kepada teman-teman, terutama yang baru masuk bisnis ini atau yang sedang mencari pola pikir. Barangkali saya bisa bantu urunan lah berbagi pemikiran. Itu saja. Demikian mudah-mudahan manfaat. Salam sehat. Selamat berpuasa bagi teman-teman Muslim yang berpuasa. Semoga amal ibadah kita diterima. Amin.